Hai, mungkin judul dan thumbnail video ini agak berlebihan. Iya, tapi saya tetap memberinya judul Jurus Ngolah Sambil Rebah. Adapun yang perlu dipersiapkan adalah satu buah aerator atau air bubble atau gelembung akuarium, dua output atau satu output. Selang aerator, panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, dua ember cat bekas lengkap dengan tutupnya. Satu sebagai wadah dan satunya lagi sebagai keranjang. Di sini saya cuma menampilkan satu ember. Pipa plastik atau pipet berukuran kecil, spidol, dan alat untuk melubangi ember seperti paku atau lainnya. Beri tanda untuk melubangi tutup ember menggunakan spidol. Perhatikan posisi lubang dan output pada aerator. Usahakan sejajar dan beri satu lubang pada sisi lainnya sejajar dengan dua lubang sebelumnya. Lem hitam dan putih. Lem berfungsi untuk menutup kebocoran pada lubang yang akan diberi pipa nantinya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, kita memerlukan dua ember. Satu sebagai wadah dan satu lagi sebagai keranjang. Perhatikan bagaimana saya membuat lubang untuk keranjang. Serta perhatikan ukuran keranjangnya. Antara tinggi keranjang dan wadah harus sesuai, agar tidak mengganjal pada saat ember ditutup nantinya. Ini adalah tutup ember yang sudah saya lubangi dan diberi pipa. Dan saya rekatkan dengan lem di kedua bagian luar dan dalamnya. Perhatikan satu lubang pipa ini. Ini berfungsi sebagai saluran pembuangan uap atau tekanan pada saat kedua pipa ini terhubung dengan aerator dan menyuplai udara ke dalam wadah dan dikeluarkan melalui pipa ini. Oke, di sini saya simulasikan bagaimana cara kerjanya. Sebagai contoh, saya gunakan scrub ponsel. Masukkan bahan ke dalam keranjang, lalu masukkan keranjang ke dalam wadah yang nantinya kita isi dengan cairan kimia pelarut. Kemudian kita tutup dan kita koneksikan dengan aerator. Perhatikan kedua selang ini.
Ini merupakan selang bagian dalam yang nantinya akan mensuplai udara yang dihasilkan dari luar melalui dua selang yang terhubung dengan aerator ke dalam wadah yang akan kita tutup rapat. Dan satu selang ini berfungsi sebagai saluran pembuangan tekanan udara dalam wadah dan letaknya berada di luar wadah. Perhatikan lagi bagaimana saya menginstalasikan kedua selang tadi pada keranjang. Ini bertujuan agar udara yang masuk tepat di bawah bahan olah dan menyebar keluar, lalu merembas melewati bahan olah sehingga terjadi reaksi pelarutan yang merata. Selanjutnya, saya akan siapkan larutan aktivatornya. Saya menggunakan besi karat. Kalian bisa menggantinya dengan paku atau apapun yang berbahan besi, lalu larutkan dengan HCl. Larutan besi klorida ini yang akan kita gunakan sebagai aktivator. Dalam pembuatan skema PCB, larutan ini dikenal dengan sebutan larutan etching atau larutan etsa, dan berfungsi sebagai pelarut lapisan tembaga pada PCB. Untuk memastikan selang udara tidak terlepas dan tetap berada di bawah bahan olah, saya tambahkan pengikat tali. Jika menurut kalian letak selangnya belum tepat, kalian bisa menggesernya ke lubang manapun jika kalian mau. Pertama, masukkan larutan besi klorida yang kita buat tadi ke dalam wadah. Ketiga, masukkan keranjang berisi bahan olah ke dalam wadah berisi larutan besi klorida. Selanjutnya, yang keempat, tuangkan konsentrat HCl ke dalam wadah, lalu tambahkan air sampai semua bahan terendam. Selanjutnya, siapkan larutan soda api atau soda karbonat dalam wadah apa saja. Lalu, masukkan ujung selang pembuangan tekanan udara ke dalamnya. Ini bertujuan untuk menetralisir bau menyengat dari gas yang disebabkan oleh reaksi di dalam wadah. Oke, saatnya kita aplikasikan alat yang kita buat. Seperti yang sudah saya terangkan di deskripsi, proses pengerjaannya memakan waktu 5 hingga 10 hari perendaman. Setelah waktu tertentu, kalian masih harus mengumpulkan serpian foil emasnya yang berada dalam wadah dan yang tersangkut pada sisa PCB dalam keranjang. Dan ini menuntut ketekunan. Untuk memisahkan foil emas dalam wadah, kalian bisa dan cukup dengan menyaringnya.
Dan sebagai alat tambahan, kalian bisa menggunakan jet sprayer. Gunanya untuk membilas sisa-sisa foil emas yang masih melekat pada PCB dan membantu mempercepat pengerjaannya. Memang, mengolah dengan cara ini amat memerlukan waktu dan ketekunan yang ekstra, juga investasi peralatan dan berbanding lurus dengan biaya pengeluaran di awal. Tetapi, saya meyakini dari sekian banyak pengolah, tidak semuanya menjadikan ini sebagai pekerjaan pokok, yang mana ekonomi kalian sangat bergantung pada kecepatan uang berputar. Dari sebagian lainnya, banyak yang hanya menjadikannya hobi dan coba-coba. Dan jika kalian berpikir ada cara yang lebih mudah dan murah dalam dunia pengolahan logam, maaf, sebaiknya kalian mulai berpikir untuk mencari profesi lain atau hobi lain. Dengan segala kompleksitasnya, bukan berarti tidak ada porsi yang bisa dikurangi atau ditambahi. Dan disitulah ide serta kreativitas kalian diperlukan. Sebagai penutup, perhatikan skema ini. Gambarnya jelek amat, bos. Bagusan dikit ngapa? Ya, saya membenarkan. Jika kalian menilai gambar yang saya buat ini sangat jelek. Oke, fokus pada skema. Lihat, mulai dari bagian aerator sampai ke selang buangan. Tadi, kita membuat satu buah wadah. Dan bagaimana jika kita membuat 2 atau 3 buah wadah atau ember perendaman? Masing-masing ember bisa berisi 3 kg PCB. Tetapi, resikonya, kita harus mengatur tekanan pada ember pertama agar udara tidak tertahan di ember pertama dan tidak tertahan di ember kedua, dengan cara memperbesar lubang output pada ember 1 dan ember 2. Atau dengan skema ini. Satu ember, satu aerator, dengan jumlah ember tak terbatas. Seperti yang saya jelaskan di deskripsi, kalau pengerjaannya memakan waktu sampai 10 hari di awal, dan selanjutnya antara 5 hingga 7 hari, tergantung bahan olah tentunya. Dengan perbandingan 3 liter HCl, 3 liter air untuk 1 kilo PCB, dan atau sampai bahan tertutup oleh larutan HCl 1:1 dengan air. Oke sahabat, jika masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar. Semoga kita dapat mempelajari sesuatu melalui video ini. Terima kasih.